Iya, ya kita lanjutkan untuk pembahasan kita tentang RNN, dan di mana RNN ini untuk kita salah satu yang aplikasi yang penting adalah language model. Di mana language model ini kita salah satu penjelasan yang penting adalah bagaimana memprediksi kata berikutnya. Ya, kita sudah mempelajari language model dengan N-gram. Yang secara garis besar N-gram itu artinya modelnya, ya, model bahasanya, model bahasa yang dihasilkan. Jadi setelah proses proses learning, ya, proses learning yang sederhana, itu dihasilkan model bahasa. Model bahasa yang bentuknya atau representasinya adalah N-gram. N-gram artinya kita ini dihasilkan model, ya, misalkan model gimana, mungkin gini ya, mungkin gini aja lah, karena cukup besar ya ini modelnya, ya, model yang dihasilkan yang berupa N-gram, di mana di sini adalah gram-gramnya itu, misalkan gram itu ada 2 gram, 2 gram itu artinya di sini ada W1, W2 dan bobot dan probabilitasnya, W berapa dan W berapa probabilitasnya, dan ini yang bigram W dan W probabilitasnya. Kemudian kalau trigram artinya W-nya ada 3 urutan, ya, urutan kata ini dan kata ini dan kata tebakan kata berikutnya, ini adalah probabilitasnya dan seterusnya. Ya, jadi di sini dari sisi space, karena kita nanti butuh biasanya bukan hanya 2 gram saja atau 3 gram saja, biasanya yang kita simpan itu dari beberapa N, nilai N. Mungkin katakanlah dari nilai N dari 5, misalkan 5 gram disimpan, 4 gram disimpan, 3 gram disimpan, 2 gram disimpan, 1 gram disimpan. Mengapa seperti itu? Karena yang kita pelajari apa yang disebut dengan back off. Karena di N-gram, model bahasa N-gram, semakin tinggi N-nya, itu biasanya semakin bagus. Tetapi semakin tinggi N-nya, potensi tidak ada di data training, N-gram yang 5 gram ini misalkan, itu semakin besar. Sehingga kita harus balik, back off, ya. Kita harus balik, ya, back off gitu ya. Balik atau mencari yang 4 gram. Kalau 4 gram nggak ada, 3 gram. Jadi 5 disimpan, 4 disimpan, 3 disimpan, 2 disimpan. Dari sisi space artinya cukup besar, ya, besar space-nya. Nah, kemudian juga satu lagi karakteristik dari N-gram yang dapat dipandang sebagai salah satu kelemahan, ya, adalah dia ini kalau ada out of vocabulary, ya, jadi kalau misalkan di data training atau mungkin model di sini, data training itu artinya model di sini, ini ada banyak kata-katanya, ada WW-nya itu banyak di sini, tapi kemudian waktu digunakan W-nya itu ada sesuatu yang baru, nah ini tidak bisa dipakai di sini, istilahnya seperti itu, ya, yang modelnya ini kita tidak bisa kata yang baru di sini. Ya, kata yang baru itu saya kira sangat sangat mungkin ada kata yang baru yang di luar model, meskipun modelnya udah lengkap. Kata baru kan sekarang misalnya sebuah bahasa itu campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan apa, ada bahasa slang, ada bahasa yang ngeprint atau semacam gitu, ya, googling atau yang lain-lain gitu. Sehingga di sini kalau ada yang kata baru di sini, ya, itu bisa tidak terdeteksi di sini, ya, paling tidak 2 ini yang kita mau berangkat, kemudian nanti bisa diatasi dengan neural base, ya. Neural base menggunakan RNN. Jadi neural language model, atau lebih tepatnya lagi RNN,
language model, RNN based, neural based atau RNN based, lebih tepatnya lagi RNN based neural model. Nah, kita lihat RNN lagi, ya. RNN ini ada hidden, yang kemudian di loop di sini ya. Yang ini bentuk yang tergulung ya. Ini input, ini output, ini hidden. Ini yang rolled, tergulung. Ini di gulungan looping. Nah, kemudian ini kalau yang tidak tergulung, yang unroll tadi, penampilan yang tidak unroll, supaya bagi manusia, bagi kita, waktu mendiskusikan lebih mudah, mengapa di unroll gini, digambarkan mudah. Nah, ini ada hidden gini. Hidden kemudian roll-nya tadi, bisa digambarkan lurus di sini atau gambarkan di sini, sama aja. Dan di sini. Dan bisa lagi sini ya. Nah, sekarang bisa RNN di sini itu di inputnya, ini inputnya ya. Inputnya itu many. W1, W2, W3. Many di sini, kalau many itu maksudnya sequence. Ya. Sequence karena urutan yang tidak boleh berubah. Tidak bisa berubah. Urutan informasi urutan itu sangat penting. Nah, kemudian outputnya, jadi bisa ini inputnya many. Many itu artinya sequence ya. Inputnya, outputnya bisa juga many juga. Sequence juga. Ya, sequence juga. Ini inputnya di sini. Ya. Atau yang seperti ini, atau kalau yang lebih generiknya lagi, atau mungkin generik apa yang disebut dengan bentuk arsitektur encoder decoder yang akan kita pelajari juga. Ini kalau kita gambarkan di sini, input di sini, seperti misalkan di mesin translation, misalkan kata ya, misalkan ya, saya tidak harus, saya misalkan kata, outputnya di sini. W11 misalkan, W12, W13. Ini many yang juga sequence biasanya ya, yang lebih jadi lebih kalau mampu sequence ini juga outputnya sequence many. Di mana di sini encoder decoder, di mana di sini adalah encoder, ini adalah decoder. Nah, di sini yang input ini diwakili oleh satu, misalkan tradisionalnya satu, diwakili oleh satu ini. Artinya di sini seperti ini. Di encode di sini. Many to many, tapi lebih fleksibel jumlah input dan outputnya. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya sebelum kita masuk ke language model, bisa juga ini many to one. Many to one. Outputnya one. Kalau outputnya one berarti artinya outputnya yang dipakai hanya yang di sini aja, yang terakhir aja. Ini nggak usah dipakai. Meskipun bisa dikeluarin, tapi keluarannya itu nggak dipakai. Nah, kemudian kita fokus kita ke language model. Ya. Language model itu adalah many to many yang seperti ini ya, seperti ini. Ya, kita gambarkan lagi, kita konsentrasi sekarang ke language model. Yang neural base, yang paling tepatnya RNN base ya. Nah, ini adalah kita gambarkan lagi hidden. Ini inputnya. Ya, ini adalah kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Ya. Ya, kalau misalkan kata dari mulai kata pertama dulu, ya, dari kata pertama dulu, ya.
Atau mungkin ya bisa seperti itu, atau mungkin ini secara gambarannya, secara kasarnya seperti itu aja. Ini atau kata pertama. Kemudian ini kata kedua. Tebak kata keduanya apa? Kalau kata pertamanya saya, kata keduanya itu apa? Ya. Kemudian kalau kata pertama dan kata keduanya mungkin ditebak atau kata keduanya udah tahu, kata keduanya juga mungkin udah tahu. Saya pergi. Pergi, kata ketiganya apa? Jadi misalkan kata keduanya udah ditebak di situ. Kata pertama, kata keduanya udah. Nah, kata ketiganya apa? Ya. Kalau di data training kan seperti itu, kata kedua kan tahu. Kalau waktu di tes, waktu model atau membuat text generation ya kita ini, kemudian ini ditebak. Ini setelah ini ditebak, yang berikutnya ditebak. Nah, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Misalkan kita W1, W2 tahu. Ya. Saya pergi ke titik-titik. Saya pergi ke. Ini kata keempat apa? Nah, dan seterusnya. Ini adalah language model yang berdasarkan neural yang recurrent. Ya, seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk sequence yang many to many. Di mana many to many-nya itu sama jumlah input dan output-nya. Tapi yang digunakan terutama di sini adalah dari satu next-nya gitu. Nah, di sini kita lihat dari sisi ininya ya, modelnya. RNN itu modelnya apa? RNN, arsitektur RNN, ya, model arsitektur RNN. Ini model yang dihasilkan setelah proses learning. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kan seperti tadi yang kita diskusikan, yaitu seperti ini kan sebenarnya. Ini hidden, ini W1, yaitu W dari input ke hidden, dari hidden ke hidden, katakanlah mungkin W2, W3. Udah. Jadi yang namanya model yang dihasilkan dari sebuah neural network, utamanya isinya adalah bobot-bobot ini, materi bobot. Di mana materi bobot ini mencerminkan juga jumlah node-nya. Jadi kalau misalkan ini kan input, hidden, output, ini kan bobot. Garis itu artinya ada bobotnya. Garis itu artinya ada bobotnya. Bobot antara yang di sini dengan di sini, bobot di sini dengan di sini. Ya, ini bobot yang berupa matriks bobot atau W besar di sini, dan ini W besar yang lain di sini. Ya, jadi apa? Jadi model yang dihasilkan di sini berupa model RNN, yaitu dari sisi space-nya fix. Fix dan tidak terlalu besar karena cuma W1, W2, W3 yang artinya ya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan kalau space di sini. Yaitu bisa semakin besar datanya, space-nya semakin besar. Semakin besar data trainingnya di n-gram, semakin besar di sini yang disimpan di dalam sini itu semakin besar, semakin banyak. Jadi kalau ingin semakin lengkap, artinya data trainingnya semakin banyak, modelnya semakin besar. Kalau ingin sampai 6 gram, juga semakin besar lagi. Kalau di sini, ini hanya bobot-bobot aja di sini yang disimpan. Ini fix, mau data trainingnya besar, data trainingnya kecil, kalau model arsitekturnya dengan ininya ininya relatif fix gitu ya. Maksudnya bisa jauh lebih kecil. Pertama itu dari sisi space. Kemudian dari sisi tadi ada kata yang baru, di training nggak ada. Kemudian ada di testing. Kalau di neural network itu seperti tadi ini ada
next word prediction ya, ini ada next word prediction W keempat yang mau diprediksi, itu pasti muncul ya, pasti muncul meskipun data dites ya, ini dites data tes ya, karena kan data training udah dimasukkan ke dalam parameter kan, ini pasti muncul di sini, pasti muncul itu gini, ini W4 apa misalkan, W4 apa di sini, itu misalkan memprediksi dari vocabulary. Vocab, kita punya vocab 1, 2, sampai 50.000 kata bahasa Indonesia misalkan. Disuruh milih satu, W4-nya ini apa di antara dari sini. Tinggal pilih dari sini aja. Ya. Asal vocabnya di sini ada, di sini disuruh milih dari sini aja. Artinya nanti milihnya itu salah satunya, dipilih salah satu. Dengan apa yang disebut dengan softmax, ya mungkin secara teknisnya softmax, artinya supaya yang probabilitasnya di sini paling besar, misalkan kata yang ke 520 misalkan gitu. Ya. Jadi tidak ada permasalahan dengan kata yang baru. Ya. Ya, ini salah satu aplikasi RNN untuk language model. Itu seperti itu. Tetapi yang perlu diingat, RNN itu yang penting adalah tadi sequence, to sequence, bisa sequence inputnya saja, many to one tadi. Bisa sebenarnya one to many juga tadi belum ya, one to many juga bisa. Seperti image captioning, ini image, ini caption. Yang penting ada sequence-nya, karena RNN itu recurrent itu sequence. Ya, silakan mungkin ada komentar, pertanyaan, tambahan, silakan. Iya, nah saya kira mungkin seperti itu. Nanti pertanyaan muncul boleh kalau ada komentar. Nah kemudian ini saya kira ini cukup seperti ini. Kemudian berikutnya, maksudnya minggu depan, itu tadi kita udah untuk minggu depan, ini masih ada PR RNN, sequence itu adalah data. Ya betul, memang udah kita memang sesuai, udah terakomodir dengan sequence. Tapi RNN itu serial proses. Jadi datanya tapi serial. Serial itu artinya dari sisi efisiensi, dari sisi waktu proses, jadi lambat. Ya. Diharapkan jangan serial, tapi paralel. Itu. Kemudian yang berikutnya ada lagi. Kalau RN yang panjang, hidden karena wordnya panjang, nanti yang depannya udah karena tadi di sini ada hidden, kemudian di proses gini, kemudian gini ya, mungkin bisa lagi ulangi lagi. Ini ada W1, W2, W3, W4 sampai W lebih agak ekstrim 50. Hanya diwakili satu ini di sini sebagai wakilnya cuma satu di sini. Yang tadinya banyak vektor, banyak inputnya di sini banyak 50, cuma diwakili satu, dan satu itu munculnya dari yang terakhir. Ya, seperti misalkan ini kesimpulannya atau disuruh ingat-ingat atau representasinya di sini seperti kita disuruh ini ngafalin ini 1, 2, disuruh ngafalin di sini apa tadi ininya summary-nya, disuruh representasi yang summary ini yang jauh-jauh udah gak kelupaan. Ini itu adalah permasalahan di sini sama permasalahan yang itu tadi apa permasalahannya itu yang disebut dengan itu apa yang apa yang gradiennya itu lenyap atau yang lama-lama udah nggak ingat lagi. Nah, dua masalah itu. Itu diminishing gradient ya Pak ya? Oh ya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Vanishing gradient. Oh ya vanishing. Lenyap gradient. Atau punah, vanishing kan lenyap. Vanishing gradient.
Vanishing gradient, ya itu betul. Ya. Makasih ya. Vanishing gradient ini berkaitan juga dengan apa yang disebut dengan bottleneck. Bottleneck. Ya. Kemudian nanti akan kita bicarakan di berikutnya itu dengan attention atau perhatian, teknik membuat perhatian. Kemudian yang kedua adalah supaya bagaimana paralel. Yaitu dengan teknik attention dan paralel. Yang kita pelajari attention dan kemudian kita pelajari untuk paralel disebut dengan transformers. Dan kemudian ada tambahan lagi kalau nggak salah dengan pre-training. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Ya. Nah, silakan mungkin ada komentar untuk teman ini kalau yang berkaitan dengan attention dan parallel transformer pre-training soal di pertemuan berikutnya dan diharapkan sudah dipelajari dan dibuat presentasinya. Dan juga untuk yang post meeting minta tolong dibuat RNN dan kemudian contoh language model. Sangat dianjurkan dan itu cuma pendek, apalagi ada beberapa tahun dan besok kan udah ada ya yang MIT, yang sequence model sequence modeling ya, deep sequence modeling MIT hanya kurang dari 1 jam biasanya di sekitar 50 menit. Kemudian dari Stanford yang deep learning for NLP kalau salah ya. Ini mungkin sekitar 1,5 jam. Ini RNN, language model, dan pengedepannya attention. Ini sangat-sangat direkomendasikan untuk dipelajari slide dan lecture videonya. Dan ini kalau di penjelasan saya juga ada, kalau mau mendengarkan penjelasan saya juga bisa lebih panjang lebar. Silakan mungkin ada komentar sebelum kita akhiri. Sementara belum ada komentar, Pak. Masih mencerna di bagian terakhir nih. Mungkin saya akan nonton lagi rekamannya lagi kali. Oh iya, mudah-mudahan nanti ada komentarnya. Ya, diharapkan seperti itu. Ya, kalau nggak ada, saya kira untuk sekarang kita tutup. Mudah-mudahan nanti membuat meeting presentasi sekitar 30 menit ya, mungkin jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek. Kemudian kalau pasca mungkin lebih panjang lagi bisa, tapi saya kira sekitar 30 menit ya, untuk keperluan supaya lebih detail. Kalau kurang dari itu takutnya nanti kurang detail. Dan boleh mengambil dari slide-slide yang lain, bagaimana saya juga sering mengambil dari slide orang lain. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa semakin optimal untuk dalam proses saling belajar ini, dan ya semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran, diberi kesehatan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.